ini kita masuk ke topik ketiga ya, tentang joy. Sesuai dengan tema Minggu Advent. Sebetulnya kalau kita bahas kecepatan, tapi berhubung kita tidak mungkin juga sampai selesai Minggu Advent kita masih bersama-sama, jadi kita agak cepat 1 minggu. Kalau di gereja kita Minggu Advent kedua sekarang, tapi ini ceritanya tentang sukacita sejati. Nah, Bapak Ibu, cerita tentang sukacita sejati ini diangkat sebetulnya dari peristiwa gembala-gembala. Banyak orang berpikir yang membuat gembala-gembala itu bersukacita adalah ketika mereka ketemu atau berjumpa dengan bayi Yesus. Tapi sebetulnya enggak bukan yang itu. Ya, itu juga pasti ya, bertemu berjumpa dengan Mesias, tapi ada yang lebih spesifik lagi tentang kegembiraan itu. Lalu ada yang perlu diluruskan bahwa gembala-gembala itu tidak pernah bertemu dengan orang Majus di tempat Tuhan Yesus lahir. Kok bisa begitu ya, selama ini kita ngikutin drama Natal yang gembala ketemu orang Majus di tempat Yesus lahir. Supaya itu ceritanya cepat aja Bapak Ibu. Kalau disusun sesuai dengan kronologis aslinya itu jaraknya beda 2 tahun. Jadi nanti kita lihat di sini. Gembala, pekerjaan gembala. Pekerjaan gembala sebetulnya gembala di zaman Tuhan Yesus dengan gembala yang ada di kita sekarang itu tidak berbeda jauh. Sama-sama berasal dari masyarakat kelas bawah, cenderung miskin. Sepertinya saya juga pernah ada di pos Pelkes dan nggak ada jemaat yang menginginkan anak-anak mereka untuk tetap jadi gembala kambing. Rata-rata orang-orang bekerja supaya anak-anak mereka bisa sekolah di kota. Jadi nggak ada orang mau cita-cita sebagai gembala kecuali kalau tidak ada pilihan. Dia termasuk pekerja kasar yang mengandalkan otot. Penampilannya selalu kotor dan berantakan, tidak rapi sama sekali. Nah, ini nanti bedanya di Alkitab, nanti kita lihat. Karena mereka tampilannya selalu kotor dan berantakan, jadi mereka seringkali dianggap tidak tahir, tidak bersih secara rohani. Rupanya Bapak Ibu, kebanyakan gembala itu adalah orang Beduin. Apa orang Beduin? Orang Beduin itu artinya orang yang hidupnya berpindah-pindah, pindah-pindah tempat tinggal. Nah, suku Beduin itu ada di mana-mana di Timur Tengah. Mereka biasa menggembalakan apa aja. Menggembalakan unta bisa, menggembalakan kambing domba bisa, dan mereka rupanya juga punya ciri khas suka bermusik. Mungkin Bapak Ibu ya, saya hanya menghubungkan, tapi saya belum ketemu literaturnya. Mungkin inilah juga yang menjadi karakternya Daud ketika dia menggembalakan domba, dia berpindah-pindah walaupun dia ada rumahnya, dia berpindah-pindah dan dia suka bermusik. Karena ini ciri khas dari suku Beduin yang pindah-pindah, tapi kebanyakan mereka bekerja sebagai penggembala hewan. Unta bisa, domba bisa, dan seterusnya. Nah, lokasi gembala-gembala ini, kalau menurut Alkitab, padang rumput tempat orang menggembalakan ternak itu harus jauh dari pemukiman warga supaya tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat. Bisa ditebak Bapak Ibu, waktu kami tinggal di Pelkes juga, kalau rumah atau pemukiman itu dekat dengan kandang kambing, kandang ayam, itu baunya kemana-mana, kotornya, lalatnya kemana-mana. Nah, mungkin juga itu menjadi pertimbangan sehingga jarang ada peternakan atau tempat menggembalakan hewan ternak itu yang dekat dengan pemukiman. Biasanya dia agak keluar kota. Lalu ada juga yang memperdebatkan apakah pada zaman Yesus ada gembala-gembala yang menggembalakan domba sampai malam. Memang menggembalakan domba itu menggembalakan ternak pada umumnya dilakukan pada waktu siang. Malam itu biasanya mereka mau bawa domba-domba itu atau hewan gembalaannya masuk ke kandang. Tapi ada satu situasi yang berbeda kalau di daerah sana, khususnya di Israel. Israel itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak bisa lepas dari hewan ketika mereka mengadakan ritual ibadah.
Jadi ritual ibadah mereka selalu harus ada hewan kurbannya. Sesuai dengan apa ya, keadaannya. Apakah mereka sedang ibadah menaikkan doa atau persembahan korban untuk pendamaian kah, pengampunan dosa kah? Itu masing-masing ada hewannya. Sehingga ternak hewan korban ini harus selalu terjadi. Jadi karena demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, maka malam hari pun kadang-kadang gembala-gembala itu harus kerja karena permintaannya cukup tinggi soal hewan korban ini. Nah, pada waktu mereka menjaga kawanan domba, ceritanya begitu di Lukas 2. Saya ambil Lukas 2 sebagai referensinya. Lalu mereka berjumpa dengan malaikat. Nah, beginilah cara Allah menghadirkan dirinya di dunia. Bapak Ibu, kalau kita baca, ada jarak yang sangat jauh antara gembala dengan malaikat. Ini yang saya bilang. Walaupun pada umumnya gembala domba di zaman Tuhan Yesus dengan gembala ternak di kita sekarang, di desa-desa kita itu tidak jauh berbeda, tapi yang membuat eh, perbedaan yang sangat jauh itu karena pemahamannya, gembala itu tidak pernah tampil rapi dan bersih. Dan sering kali hidupnya itu bersentuhan dengan binatang dan darah. Karena mereka bersentuhan dengan darah, mereka dianggap tidak cukup tahir untuk ikut beribadah bersama umat di tempat ibadah. Ini bedanya dengan kita. Kalau kita nggak ada urusannya tuh, mau kita kerja di padang rumput, menggembalakan kambing, habis itu kita potong kambing, atau kalau kambingnya ada yang terluka, kita urusin. Nggak ada hubungannya dengan boleh atau tidaknya kita ikut ibadah. Kalau kita pulang mandi ikut ibadah juga bisa. Kadang-kadang kalau di pos pelkes mereka nggak sempat mandi, itu sudah ikut ibadah ibadah malam, ibadah keluarga, kira-kira begitu. Sedangkan malaikat adalah makhluk surgawi yang senantiasa berhadapan di hadapan Allah Maha Suci. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, caranya Injil Lukas memperlihatkan perbedaan sekaligus perjumpaan yang aslinya itu secara rohani, secara agama itu sangat jauh jaraknya. Gembala adalah kelompok orang yang dianggap tidak cukup tahir untuk ikut ibadah karena bersentuhan dengan darah dan selalu kotor. Sementara malaikat itu adalah makhluk surgawi yang pasti kudus karena dia berada di hadapan Allah Maha Suci. Tapi di malam kelahiran Tuhan Yesus, dua entitas ya, dua situasi yang bertolak belakang dan berjarak sangat jauh ini akhirnya dipertemukan. Nah, ini Bapak Ibu sesuatu banget. Kalau bahasa anak sekarang ini sesuatu banget yang tidak layak untuk ikut ibadah bersama dengan jemaat lain, istilahnya gitu. Tapi malam hari itu tiba-tiba mereka berada dalam situasi yang berhadap-hadapan muka dengan makhluk suci yang diyakini, dipercaya berasal dari hadapan Allah. Nah, ini yang dibilang sangat jauh jaraknya. Otomatis responnya gembala-gembala itu ketakutan. Kenapa ketakutan? Ada banyak jawaban. Iya, ada banyak jawaban. Tapi pertama begini, dalam tradisi orang Israel atau orang Timur Tengah pada umumnya, ketika malaikat muncul, dia bisa membawa berita baik atau buruk dari Allah. Tapi jarang yang baik. Berita baik itu kalau dilihat di Alkitab, hanya waktu malaikat memberitahu kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat dunia. Itu pun pada akhirnya membawa Maria pada situasi yang sulit. Dia ditenggarai hamil sebelum kawin. Tapi lebih banyak malaikat itu datang membawa berita penghukuman. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Raja-Raja 24,
Ini mengerikan sekali ketika malaikat itu datang untuk menghukum hanya dengan menunjuk jarinya saja, satu daerah itu bisa porak-poranda. Jadi tidak heran kalau gembala-gembala itu ketakutan ketika mereka melihat malaikat-malaikat itu datang. Nah, tidak hanya se-ekstrim itu, kemunculan malaikat selain mengejutkan, pasti kaget lah mereka itu ya, juga menebar perasaan takut. Di Lukas 1 itu yang ketakutan si Zakaria. Zakaria tuh sampai bapaknya Yohanes, Yohanes Pembaptis, itu sampai speechless istilahnya, sampai tidak bisa, seperti kaku gitu. Lalu Maria itu bingung, bertanya-tanya dalam hatinya. Kalau Matius 28, waktu Tuhan Yesus bangkit dan murid-murid ketemu malaikat di kubur, perasaan yang dicatat adalah perasaan gentar. Jadi tidak heran kalau ketika gembala-gembala itu melihat malaikat, mereka ketakutan. Karena pertama, biasanya kalau ada berita ini bukan berita baik, dan kedua, memang itulah suasana yang akan dimunculkan oleh malaikat, kemunculan malaikat ini. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mentalitas orang rendah. Mentalitas orang rendah pada para gembala itu membuat mereka selalu siap disalahin. Jadi istilahnya dalam lapisan masyarakat yang paling bawah, kalau ada yang nggak beres, itu pasti salah mereka. Beda dengan orang di kalangan atas. Kalau orang kalangan atas menemukan satu kenyataan yang tidak pas atau sesuatu yang tidak beres, mereka akan dengan semangat, dengan penuh penasaran mencari tahu. Ini apa yang terjadi? Berikutnya adalah mereka akan berpikir apa kira-kira yang menguntungkan buat mereka. Itu kalau orang kelas menengah ke atas. Tapi kalau masyarakat rendah begini, kalau ada sesuatu yang berbeda pasti langsung berpikir saya salah di mana? Salah saya apa? Kira-kira begitu. Ini ibarat dulu di rumah orang tua saya masih ada asisten rumah tangga. Zaman dulu itu tahun berapa? Tahun 80-an kah? Yang kalau ada misalnya gelas pindah aja yang mestinya ditaruh di mana, terus pindah tempat, begitu ditanya, ini gelasnya kenapa pindah? Mereka langsung teriak, nggak tahu, gitu. Saking takutnya, padahal ya bisa aja dengan jawaban yang lebih masuk akal. Ya mungkin tadi ada yang pakai, lupa ditaruh kan gitu. Tapi kalau yang kelas rendah, selalu mereka merasa ketakutan. Kira-kira begitu, itu yang dialami oleh gembala-gembala. Lalu tanda-tandanya, rupanya malaikat itu membawa berita baik. Nah, kesukaan besar bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu sambil dibuka ya. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Ternyata malaikat kali ini memberitakan kesukaan besar untuk segala bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Juru selamat yaitu Mesias Tuhan. Ini yang lahir. Lahirnya hari ini, dibilang hari ini juga. Hari ini telah lahir bagimu. Lalu di mana? Di kota Daud. Kota Daud itu maksudnya kota kelahiran Daud di Bethlehem. Baiknya di bedung, kalau di terjemahan lama dibungkus dengan kain lampin. Kalau di terjemahan baru ini dia lebih berusaha membahasakan dengan akrab ke telinga kita dengan memakai istilah di bedong, dan terbaring di dalam palungan. Ini clue-nya. Kalau dibilang lahirnya hari ini, artinya gembala-gembala adalah orang-orang yang melihat Yesus ketika baru saja dilahirkan. Jadi benar-benar masih dalam bayi, bentuk bayi. Bayi yang dilihat oleh para gembala. Ini keterangan ini nanti kita bandingkan dengan orang Majus. Pada hari ini, bayi itu lahir, gembala-gembala itu datang melihat. Kalau dibilang di kota Daud itu ternyata tidak terlalu jauh dari tempat gembala-gembala itu sedang mengembalakan domba. Kalau lihat di internet, Bapak Ibu, jaraknya tuh sekitar 3,6-3,7 km.
kurang dari 4 kilo lah pokoknya. Bisa jalan kaki, bisa jalan kaki. Itulah kenapa mereka bisa bergegas. Dengan demikian, keterangan waktunya tidak berubah. Saat itulah Yesus lahir, saat itulah gembala-gembala itu tiba. Tidak butuh waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Lalu dibedong dan dibaringkan dalam palungan, ini petunjuk yang sangat spesifik, kalau menurut saya cukup spesifik, dan yang pasti mudah dikenali oleh para gembala. Jadi, apakah Yesus lahir di gua atau di kandang itu memang tidak dicatat. Tapi kalau dibilang di palungan, di tempat makan hewan, gembala-gembala itu pasti akan cari palungan yang sudah akrab dengan dunia pekerjaan mereka. Jadi apakah itu di gua, apakah itu di kandang, itu belakangan, yang penting di mana ada palungan, nah coba lihat di situ ada bayinya enggak. Nah, itulah bayinya. Jadi kira-kira begitu. Nah, lalu yang mau kita lihat dari perjumpaan ini adalah ternyata ini yang saya bilang tadi, perjumpaan dengan malaikat Tuhan itu mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang selama ini dianggap hina dan tidak layak untuk berada di hadapan Allah. Jadi dengan mereka berjumpa dengan malaikat yang seharusnya atau sebenarnya jaraknya cukup jauh, yang tidak layak dengan yang selalu berada di hadapan Maha Suci, apa yang mau dikatakan dari peristiwa ini? Harkat dan martabat mereka diangkat oleh Allah. Bayangkan ya, yang selama ini oleh orang sesama manusia beragama, mungkin agamanya sama, tapi perkara dia ini kerjanya di daerah kotor, dianggap tidak layak untuk sama-sama beribadah, malam hari itu diangkat, dilayakkan untuk berada di hadapan Allah. Dengan berita yang cukup menggembirakan dari malaikat. Nah, sekarang mereka mau berangkat membuktikan apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, malaikat Tuhan seringkali disamakan dengan Tuhan. Kenapa begitu? Karena bagi mereka, selama malaikat itu berasal dari Allah, dia berasal dari hadapan Allah, dia dianggap sebagai yang sama-sama entitas surgawi. Jadi ada kalanya awalnya dibilang berjumpa dengan Tuhan, tapi nanti di narasi berikutnya dibilang malaikat Tuhan. Atau terbalik, ada yang bilang malaikat Tuhan, nanti di narasi berikut dengan Tuhan. Itu karena pemahaman mereka, pokoknya segala sesuatu yang berasal dari surga, itu berasal dari Tuhan. Apakah dalam bentuk malaikat, apakah itu Tuhan sendiri. Nah, perjumpaan dengan Mesias nih sekarang. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi bisa dibayangkan, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendramatisir situasi ini. Yang pasti ketika gembala-gembala ini datang, menemui Maria, Yusuf, dan bayi Yesus, sepertinya mereka bukan datang dengan diam-diam. Maksudnya bukan dengan tenang, jangan berisik, bukan. Karena mereka cukup, kalau gambarannya ya, cukup heboh menceritakan perjumpaan mereka dengan malaikat. Jadi betapa malaikat itu datang ramai-ramai, lalu memberitakan bahwa mereka akan berjumpa dengan Mesias dan seterusnya. Jadi ini nanti situasi yang berbeda dengan kedatangan orang Majus. Jadi mereka memang menunjukkan kelas bawahnya begitu. Ketemu-ketemu tuh langsung heboh mereka bercerita. Nah, ini yang menyenangkan, sukacita sejati. Kemudian setelah itu kembalilah mereka sambil memuji dan memuliakan Allah karenanya ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah yang membuat mereka sangat bersukacita. Jadi bukan sekadar karena ada bayi lucu yang mereka lihat, ada
juru selamat, bukan itu. Tapi buat mereka secara pribadi, untuk sekali seumur hidup mereka nggak dibohongin. Kan segala sesuatu yang telah mereka dengar dari malaikat, dan yang mereka lihat, yaitu malaikat-malaikat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan mereka lihat itu malaikat-malaikat dan juga bayi Yesus. Ada bayi di bedong, di dalam palungan, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Tepatnya itu Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah yang membuat sukacita gembala itu berbeda dengan sukacita Maria misalnya yang akhirnya melahirkan anak laki-laki pertamanya. Tapi kalau gembala-gembala ini ada sesuatu yang lain, ada situasi yang lain yang membuat mereka bersukacita. Karena seumur-umur mereka nih akhirnya apa yang dikasih tahu ke mereka tepat seperti yang mereka lihat. Tapi perhatikan ini pelurusan ya. Mereka tidak mempersembahkan dombanya, tapi mereka melakukan verifikasi informasi. Jadi kalau Kidung Jemaat 121 mengatakan judulnya dunia kedinginan, di bait keempat dibilang andai ku gembala ku berikan dombaku. Tapi sebetulnya gembala-gembala ini tidak memberikan domba, mereka hanya melakukan verifikasi informasi, ternyata benar yang dibilang oleh malaikat. Nah, tapi yang penting juga yang muncul adalah masalah kepercayaan Bapak Ibu. Ternyata ada trust issue. Ini siapa yang tidak percaya kepada siapa? Apakah selama ini gembala-gembala itu tidak pernah percaya terhadap apa yang disampaikan kepada mereka karena mereka keseringan dibohongin? Atau terbalik? Atau mereka yang biasanya bohong? Tapi sepertinya posisinya gembala-gembala itu sama seperti rakyat kecil yang seringkali diberikan janji kosong oleh pemerintah. Nanti mau dapat bantuan ini, nanti mau ada perbaikan ini, perbaikan itu ternyata nggak ada. Atau ya mohon maaf lah ya, jemaat oleh pejabat gereja kan juga gitu ya. Janjinya mau dilayani, janjinya mau diperhatikan, mau dibantu, ternyata enggak juga. Jadi ada trust issue di situ. Yang kecil, rakyat kecil, atau katakanlah jemaat biasa, jemaat awam, kita ini seringkali juga mendapatkan janji-janji kosong. Dari pemerintah kah, dari gereja kah, ya terus teranglah apa boleh buat. Nah, itu hal yang sama terjadi pada para gembala. Mereka ada trust issue. Mereka itu sepertinya sudah kenyang dengan berita-berita yang menjanjikan atau janji-janji kosong, sampai akhirnya mereka menemukan malam hari itu mereka tidak dibohongin. Nah, lalu terjadilah koreksi spiritual. Apa maksudnya koreksi spiritual? Maksudnya gini, ternyata dengan gembala-gembala itu datang ke kandang atau ke tempat Yesus lahir, nggak selalu kandang Bapak Ibu, mungkin juga gua. Ternyata bukan keberadaan fisik yang kotor yang membuat orang najis di hadapan Allah, tapi kalau kata Tuhan Yesus di Matius 15 itu hati yang jahat. Nah, malam ini, malam kelahiran Yesus itu terjadilah koreksi spiritual seperti ini. Didahului oleh kedatangan malaikat ke padang gembala. Bahwa mereka yang selama ini oleh sesamanya dikatakan gak boleh masuk, gak boleh ikut ibadah karena tubuh mereka kotor, mereka suka pegang darah, ternyata mereka diterima oleh Allah. Dan kata Tuhan Yesus di kemudian hari, yang membuat najis itu bukan tampilan luar, tapi hati yang jahat. Lalu koreksi spiritual yang kedua adalah Allah hadir pertama-tama untuk kaum pinggiran, kaum terpinggir, kaum marginal maksudnya gitu. Sebagai simbol keberpihakan Allah dan perjuangan melawan ketidakadilan. Ini yang seringkali dikhotbahkan. Kenapa Allah tidak muncul di rumah orang kaya yang baik, banyak loh orang kaya yang baik banyak. Kenapa nggak di situ?
Kenapa tidak muncul di uh, kaum rohaniwan yang baik juga banyak. Kalau di Alkitab nanti kita ketemu dengan Simeon dan Hana yang waktu itu kita bicarakan. Tapi kenapa di gembala-gembala? Karena Allah mau menunjukkan keberpihakannya, dan ini salah satu perjuangan melawan ketidakadilan. Bahwa kalau mereka biasanya terpinggirkan oleh sesama manusia, Allah berpihak pada mereka. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Apa yang bisa kita pelajari? Perjumpaan dengan Mesias membuka sekaligus menutup realitas kehidupan orang yang dipinggirkan oleh sesamanya, dan pengalaman diperlakukan dengan wajar oleh Allah merupakan hal yang sangat menyukacitakan. Jadi sukacita mereka itu adalah ketika mereka merasa diperlakukan, gak usahlah diperlakukan mulia. Sebetulnya diperlakukannya dengan sangat mulia. Tapi diperlakukan dengan jujur saja, itu sudah satu hal yang luar biasa bagi mereka. Yang sekali-sekali mereka gak dibohongin, dah titik. Padahal kalau kita simak ceritanya, mereka itu patut berbahagia karena pengalamannya lebih dari itu. Mereka berjumpa dengan malaikat yang adalah pengalaman spiritual yang luar biasa. Mereka berjumpa dengan Mesias, Sang Juru Selamat. Tapi buat orang sesederhana mereka, pengalaman diperlakukan dengan baik, dengan wajar, itu sudah cukup membuat mereka bersuka cita sekali pulang dari situ. Nah, 2 tahun kemudian, kau tahu 2 tahun kemudian, ini bacanya ada di Matius, Bapak Ibu. Ini nggak perlu buka buku-buku teologi, ada di Matius 2. Matius 2 ayat 16. Sesuai dengan waktu yang ditanyakannya, siapa yang nanya? Raja Herodes. Kita lihat, ini peristiwanya 2 tahun kemudian. Orang-orang Majus dari timur, 2 tahun kemudian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, ini sama nih kayak gembala-gembala nih. Apa nih pertanda-pertandanya? Ini gara-gara mereka nanya. Ayat 2. Matius 2, Bapak Ibu. Kita lihat di Matius 2. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi kalau Lukas memakai istilah Mesias Juru Selamat, kalau Matius memakai istilah Raja orang Yahudi. Kenapa begitu? Karena audiensnya Injil Matius itu kebanyakan orang Yahudi. Jadi Injil Matius itu menuliskan Injilnya secara khusus untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus itu bagian dari orang Yahudi. Yesus itu benar-benar berasal dari silsilah Raja Daud. Karena itu dia memakai cerita ini. Di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Lalu clue yang kedua, kami telah melihat bintangnya di timur. Nah, ini di ayat selanjutnya Bapak Ibu. Setelah mereka nanti mengikuti bintang itu, Matius 2 ayat 11, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Nah, ini yang dibilang, ternyata orang Majus dengan gembala itu nggak pernah ketemu di kandang. Raja orang Yahudi, ini kemungkinan besar merupakan hasil tafsiran dari bintang yang mereka lihat. Jadi bintang yang mereka lihat itu ditafsirkan sebagai ada raja baru yang lahir, yaitu rajanya orang Yahudi. Karena mestinya mereka dari timur jalannya ke arah barat. Timur yang dimaksud kemungkinan besar adalah Persia. Ada tafsiran yang mengatakan kemungkinan besar itu dari Babel. Zaman dulu namanya Babel, kemudian Persia. Kalau sekarang mungkin dari Irak, daerah situ. Daerah Arab juga situlah. Lalu, nah, ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, Bapak Ibu perhatikan petunjuk tempat bukan lagi tempat hewan, tapi rumah. Artinya Tuhan Yesus sudah dibawa oleh orang tuanya, bukan lagi di tempat pertama dia lahir, tapi sudah masuk ke dalam rumah orang tuanya. Dan
petunjuk yang berikut adalah orang Majus itu sudah melihat Yesus dalam bentuk anak, bukan lagi bayi. Kalau di Lukas tadi um, informasi dari malaikat adalah mereka akan melihat bayi yang dibungkus dengan kain lampen, yang dibedong. Tapi kalau di Matius, orang-orang Majus itu sudah berjumpa Yesus dalam wujud anak. Kenapa begitu? Karena perjalanan dari mereka melihat bintang sampai mereka tiba di Yerusalem itu memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Jalan kaki atau naik unta. Nah, orang Majus, kita lihat orang Majus. Ada beberapa teori tentang orang Majus. Teori pertama mengatakan mereka adalah para ahli perbintangan, tapi hampir sama, rata-rata mereka juga bilang gitu, yang bekerja sebagai penasehat kerajaan Persia, berdasarkan pergerakan bintang yang dilihat dan ditafsirkannya. Jadi mereka ini ahli perbintangan, bukan horoskop tapi ya. Mereka adalah, yang kedua, mereka adalah tokoh agama Zoroaster. Agama, kalau baca di internet, agama apa yang menyembah Tuhan, satu Tuhan pertama di situlah. Nah, apa hubungannya agama itu dengan perbintangan yang katanya agama Zoroaster itu menyembah satu Tuhan? Ternyata agama Zoroaster itu juga menganggap benda langit sebagai entitas spiritual. Jadi dia tetap mengacu pada pergerakan benda-benda langit dalam membaca tanda-tanda zaman. Nah, yang ketiga, mereka juga dikenal sebagai penasihat kerajaan. Ada tradisi gereja yang menyebut mereka sebagai raja dari timur. Bapak Ibu nanti kalau di sebelah Bapak Ibu ada Kidung Jemaat, kalau Alkitab yang lama itu nempel dengan Kidung Jemaat, nanti kita bisa lihat di Kidung Jemaat 129. Kidung Jemaat 129 itu terjemahan dari lagu We Three Kings of Orient. Dari mana dibilang kings? Karena ada tradisi gereja sepertinya Katolik masih menyebut mereka sebagai raja-raja dari timur, 3 raja dari timur. Ada namanya. Nah, namanya ini ada di Kidung Jemaat 129 Bapak Ibu. Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Bertiga mereka itu berjumpa dulu dengan Herodes. Karena mereka datang, ketika Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kalau kita baca di Matius 2, Herodes bertanya kepada imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu setelah mendapat jawabannya, Herodes menyuruh orang Majus itu ke Bethlehem untuk meneliti supaya nanti dia mau datang juga. Apa yang dipelajari dari sini? Akan selalu ada pihak yang terancam oleh kabar baik dan kebenaran yang kita nyatakan. Jadi ini sudah ada dari zaman sebelum Yesus lahir. Tidak heran kalau Yesus pun mengalami hal yang sama ketika ia menyatakan kebenaran, karena dari sebelum dia lahir, sikap seperti ini sudah umum. Kalau dalam penjelasan yang lain, Bapak Ibu, di materi yang lain, Herodes itu tidak pernah menerima Yesus. Kenapa? Karena dia lebih sibuk mengamankan tahta dan kejayaannya. Tapi Herodes juga tidak berani secara konfrontatif menolak karena dia takut menanggung resikonya. Jadi akhirnya dia melewatkan keselamatan yang telah dihadirkan Tuhan di hadapannya. Padahal dia dan orang Majus itu sama-sama orang asing yang juga masuk dalam target penyelamatan Allah, tapi dia ternyata memilih untuk melepaskan keselamatan itu, berbeda dengan orang Majus yang akhirnya mendapat kasih karunia Allah. Berjumpa dengan Herodes, ternyata Herodes bersikap lain. Dia tidak menerima kabar baik itu dengan baik. Lalu orang Majus itu melanjutkan perjalanan sampai akhirnya dia berjumpa dengan Sang Mesias. Ini yang tadi. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Ini yang tadi saya bilang, tapi kayaknya nanti ada deh penjelasannya. Beda sekali situasinya dengan para gembala. Tapi ini gambarnya salah artinya ya. Ini saya melihat di internet ternyata gambarnya salah. Maksudnya kalau orang Majus itu datang sudah tidak ada domba dan ini sudah dalam wujud anak. Ya mungkin ini. Mohon maaf Bapak Ibu untuk kesalahan memilih gambar. Nah ini dia. Banyak orang, termasuk kita juga, kalau ditanya orang Majus ada berapa? Ada 3. Dari mana 3? Berdasarkan persembahannya. Padahal menurut tradisinya jarang ada orang yang mau berkelana di padang gurun itu 1-2 orang. Biasanya mereka kalau jalan di padang gurun itu harus berombongan. Jadi kemungkinan besar Bapak Ibu orang Majus itu tidak hanya 3, mereka rombongan, mengingat perjalanan di padang gurun itu cukup membahayakan kalau cuma 1-2 orang. Tapi karena jenis persembahannya itu ada 3 disebutkan, kita mengartikannya sebagai 3 orang. Tapi aslinya itu satu rombongan itu. Nggak mungkin mereka cuma bertiga karena terlalu bahaya. Nah, di Kidung Jemaat 129 dijelaskanlah arti dari persembahan-persembahan itu. Kenapa dikasih emas? Karena menurut tafsiran mereka, bayi atau anak ini akan menjadi raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Menurut mereka, raja ini adalah raja orang Yahudi. Tapi pada akhirnya kita mengaku dia bukan hanya raja bagi orang Yahudi, tapi dia juga raja bagi orang percaya seluruh dunia. Lalu yang kedua, ini di bait 3, dupa menyan. Kalau di terjemahan kita, di terjemahan baru sudah diterjemahkan dengan dupa. Kalau terjemahan lama kemenyan. Ini semacam aromaterapi Bapak Ibu, yang biasanya dipakai kalau orang beribadah. Jadi menurut peribadahan di Timur Tengah sana, tapi di Indonesia juga ada kok. Orang Timur juga memakai metode yang sama. Wangi-wangian yang wangi yang naik kepada Tuhan itu bentuk dari doa dan penyembahan. Jadi kenapa dibawa dupa menyan? Karena raja ini bertahta di atas segala doa, pujian, dan juga sembahan umatnya. Jadi inilah yang membuat kenapa mereka melambangkannya dengan menyan. Jadi raja ini dimuliakan bukan seperti yang lain dengan menang perang atau dengan kekuatan fisik, tapi dia dimuliakan karena ada banyak orang yang memujanya dalam doa, yang berdoa kepadanya, bukan mendoakan dia, tapi yang berdoa kepadanya. Lalu yang terakhir, damar pahit, mer. Dia semacam rempah-rempah, ada juga yang dibikin minyak, yang biasanya dipakai untuk meminyaki jenazah. Ini teknologi balsam sebetulnya, balsam membalsam. Kalau di Mesir tuh jadi mumi, tapi rupanya teknik ini sangat umum dilakukan oleh orang di Timur Tengah sana, termasuk di daerahnya Tuhan Yesus, untuk meminyaki jenazah. Jadi Bapak Ibu kalau ingat, damar pahit ini atau mur ini, mirh ini, nanti kita ketemu lagi di peristiwa kematian Tuhan Yesus. Ketika Maria itu datang ke kubur dengan membawa minyak mur. Nah, dari sebelum Tuhan Yesus mati, orang Majus itu sudah melihat bahwa raja yang memerintah selamanya ini, yang bertahta di atas doa dan peribadahan umatnya, dia akan mengalami kematian. Jadi inilah yang dianggap sebagai cerita yang sejalan dengan pengenalan kita kepada Kristus. Walaupun orang Majus ini bukan dari kalangan orang percaya, tapi ketika apa yang dibawanya sesuai dengan apa yang kita pahami dan kita kenal tentang Yesus dan riwayatnya, maka ini masuk dalam penguatan
bahwa keberadaan Tuhan Yesus itu sudah diakui, tidak hanya di kalangan orang Israel, tapi juga internasional. Nah, setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini perbedaan dengan gembala-gembala. Nah, gembala dan orang Majus menunjukkan ekspresi yang berbeda sesuai dengan kelasnya. Gembala itu karena dia kelas bawah, lebih apa adanya, lebih spontan. Karena itu ketika sampai di tempat Yesus lahir, mereka ramai menceritakan perjumpaan dengan malaikat. Sementara orang Majus itu dia lebih berkelas lah, kira-kira gitu. Karena itu ekspresinya adalah sujud menyembah sebagai tanda penghormatan rajawi. Menghormat raja. Kalau gembala-gembala itu kayaknya mereka lebih heboh menceritakan pengalaman spiritual mereka. Nah, gembala dan majus sama-sama membuktikan apa yang disampaikan kepada mereka. Gembala adalah simbol masyarakat kelas bawah, sedangkan orang majus dari kalangan atas dan internasional dan bertemu di karya Allah terbesar, yaitu hadir sebagai manusia. Nanti dia mati dan bangkit. Jadi mereka ini sama-sama simbol dari kalangan masyarakat yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu, kehadiran Allah itu untuk semua. Untuk orang yang terpinggirkan, untuk orang di kalangan atas, dan untuk orang di luar dari persekutuan umat Allah. Kalau gembala kembali memuji, sambil memuji dan memuliakan Allah, kalau orang majus kembali lewat jalan lain, Bapak Ibu. Ini ada makna teologisnya. Makna teologisnya ada di belakang. Sabar ya, kita lihat dulu pelajaran kita. Ini udah mau habis. Nah, saatnya kita waspada dulu. Kita belajar dari gembala-gembala dulu. Kenapa begitu? Gereja juga dapat dipakai sebagai alat untuk meminggirkan orang. Tidak heran jika banyak orang yang tidak lagi percaya akan ajakan untuk bergereja. Bukan ke gereja saja, tapi bergereja. Kenapa begitu? Yang membuat gembala-gembala itu tidak percaya pada berita keselamatan itu juga kita, masyarakat umum. Nah, ini juga di Tenggarai ada di gereja. Ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu. Pertama, dalam hal apa kita meminggirkan orang, gereja memingkirkan orang? Perlakuan yang berbeda kepada jemaat tertentu berdasarkan masa lalunya. Kalau kita tahu dia itu mungkin mantan residivis, atau dia mungkin mantan narkoba, mantan apa ya, pelakor. Kadang-kadang perlakuan kita beda. Mulutnya diam tapi mata kita nggak diam, atau terbalik, ekspresi muka kita juga menunjukkan bahwa kita memperlakukan mereka secara berbeda. Lalu perlakuan yang berbeda kepada jemaat tertentu berdasarkan status ekonomi dan sosial. Kalau dia donatur, kita kunjungan ke rumahnya nganterin SBU itu bisa dari sebelum makan siang sampai menjelang makan malam, bahkan makan malam lagi di situ. Tapi kalau dia penerima diakonia, kita nganterin SBU dengan alasan, maaf ya Bu, harus buru-buru, masih banyak yang mau dilayani. Gitu. Nggak nyampe setengah jam nggak? Kadang-kadang perbedaan itu ada. Otomatis orang akan merasa ada bedanya. Kalau kita ini mau datang ke gereja datang, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang bagian yang kira-kira potensial, dia nggak ke gereja seminggu aja ditanya-tanya. Terus topik pembicaraan. Topik pembicaraan, kita ajak jemaat untuk kumpul. Kumpul. Ketika sudah kumpul, ternyata topik pembicaraannya itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Jadi yang lain cuma bisa diam, akhirnya dia merasa kepinggir, kalau kita melipir pulang pun nggak dicariin ya. Mereka sibuk dengan topik mereka, kira-kira begitu. Lalu, ini juga tata ibadah yang hanya menyentuh kelompok tertentu. Kita berusaha untuk membuat semua orang betah beribadah, tapi kadang-kadang kalau ibadahnya terlalu muda, akhirnya orang tuanya cuma bisa diam, kayaknya ini bukan buat aku. Atau kalau ibadahnya terlalu oldies, terlalu gaya lama, orang-orang mudanya juga akan merasa begitu. Jadi kayaknya harus lebih peka dalam melihat
Bagaimana caranya kita menyediakan ibadah yang inklusif, yang terbuka bagi semua. Nah, bahasa yang dipakai. Bahasa yang dipakai, kita lagi ngobrol bahasa Indonesia, tiba-tiba ini ada orang ngomong bahasa daerah, kan yang lain minggir. Akhirnya kan kita ngerasa, oh dia nggak, dengan apa ya, sengaja atau tidak, kita meminggirkan orang lain dari percakapan itu. Dengan bahasa yang dipakai itu ternyata hanya bahasa antar dia aja yang ngerti. Ini kadang-kadang jadi bahan apa ya, ketersinggungan di gereja. Saya ingat sekali waktu dulu zamannya oma saya masih bergereja di, sebut nggak ya, di pokoknya Jakarta Pusat lah. Itu terlihat sekali kalau jemaat yang bisa bahasa Belanda dengan yang jemaat yang tidak bisa bahasa Belanda itu terasa sekali. Kalau di gereja lagi ngobrol tiba-tiba ada yang ngomong pakai bahasa Belanda, yang lain tuh akhirnya seperti dikeluarkan dari percakapan. Dress code itu juga kadang-kadang bikin orang minder, Bapak Ibu. Kita dress code-nya putih, tapi putih biar sederhana. Tapi kan putih yang bling-bling dengan putih yang putih tua kan juga itu akan membuat orang tetap, kalau nggak punya baju kuning gimana? Kalau mau pergi ke situ ya udah, kalau nggak punya baju kuning pakai baju apa aja. Tapi ketika dia tampil lain sendiri agak nggak enak juga. Tapi saya tidak ekstrim untuk melarangnya, tapi saya hanya memberi bahan pertimbangan aja. Lalu perlakuan yang berbeda pada yang aktif dengan yang tidak. Bayangkan ya kalau kita salaman sama orang, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Kalau sama yang kenal tuh kita bisa heboh, bisa sampai cepika-cepiki. Di belakangnya tuh ada orang yang kita nggak kenal, kita nggak salamin loh. Padahal kita sama-sama selamat hari Minggu kan gitu. Akhirnya orang akan ngerasa, oh ya sudah dia itu salaman sama yang dia kenal gitu. Itu juga patut menjadi bahan pertimbangan. Terlalu banyak bentuk grup. Bentar-bentar grup, bentar-bentar grup. Tadinya kalau di gereja waktu kita belum kenal handphone, medsos, kita pakai sektor, kelompok ini, sektor ini. Akhirnya yang tadinya memudahkan koordinasi pelayanan, akhirnya jadi bentuk-bentuk grup. Nah, lebih fokus pada kegiatan, tapi mengabaikan relasi antar jemaat. Nah, Bapak Ibu, ini saatnya kita juga, ini karena mau Natal ya, bagus buat kita refleksi dan koreksi diri. Adakah perilaku kita membuat orang lain terpinggirkan, bahkan di gereja sendiri? Kalau sampai ada yang merasa begini, tidak heran banyak orang yang tidak lagi percaya ketika kita ajak, ayo ke gereja, ayo aktif. Kenapa mereka juga merasa terpinggirkan justru di persekutuan orang percaya? Nah, ini kita belajar dari orang Majus. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah pembaruan diri. Kalau memang kita merasa sudah berjumpa dengan bayi Yesus, apakah Yesus dalam bentuk anak, harusnya tidak ada yang patut dibanggakan selain menjadi pribadi yang lebih berhikmat dan berbelas kasih terhadap sesama. Jadi saya mau bilang gini, bukti bahwa perayaan Natal yang kita hadiri sepanjang Desember Januari ini sungguh-sungguh membuat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan dengan kita ngafalin lagunya, bukan dengan kita ceritain suasana Natalnya, tapi dengan kita jadi orang yang lebih berhikmat dan lebih berbelas kasih. Karena ternyata berita Natal ini pertama-tama datang untuk orang yang terpinggirkan justru oleh sesamanya yang juga ibadah di tempat yang sama, agama yang sama, iman yang sama. Nah, terakhir, sukacita sejati lahir pada saat orang sadar bahwa masalah kepercayaannya terhadap dunia yang selama ini membuat apatis dan frustasi karena ternyata tidak ada yang bisa dipercaya di dunia, akhirnya disembuhkan oleh kehadiran Kristus yang membawa kepastian. Sukacita itu adalah ketika kita tahu kehadiran Kristus, kehadiran Allah, kelahiran Kristus itu membawa kepastian bagi kita yang selama ini tidak tahu mau percaya sama siapa, tidak tahu mau dengar yang mana, semuanya mengaku baik, semuanya mengaku benar, tapi ada Kristus yang menjadi acuan atau patokan sebagai satu-satunya yang bisa membawa kepastian. Sampai di sini.
Selamat mempersiapkan Natal, selamat menikmati masa raya Advent.